Assalamualaikum Katanya besok ya? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jam 7 kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga di siang hari ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunah-sunahnya. Seperti biasa, sebelum sholat Jumat kita mulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai kas masjid, di mana saldo awal sebesar Rp16.199.200. Kemudian pemasukan pada tanggal 19 Juni, gelar amal santunan anak yatim Musola Al-Imam Aklim Bumi Kuripan sebesar Rp530.000. Adapun pengeluaran pada tanggal 19 Juni, penyerahan dana gelar amal santunan anak yatim Musola Al-Imam Aklim Bumi Kuripan sebesar Rp530.000. Kemudian pengeluaran pada tanggal 19 Juni, kajian rutin Ikhwan Sirah Nabawi sebesar Rp1.737.000. Kemudian pembelian plastik kurma 2 pack sebesar Rp60.000. Kemudian penyediaan takjil minuman jus untuk puasa sunnah Muharram sebesar Rp550.000. Kemudian operasional Jumat, kajian amal dan lain-lain sebesar Rp2 juta. Sehingga saldo kas per hari ini sebesar Rp11.852.200. Kemudian informasi yang kedua, untuk imam dan khatib pada hari ini insya Allah akan disampaikan Ustadz Sahbidal Khalid SOS. Kemudian muadzin Ahina Rahman dari setting 2. Yang ketiga, himbauan kepada jamaah untuk mematikan atau mensilentkan alat komunikasi, tidak berbicara, tenang dan khusyuk dalam mendengarkan khutbah Jumat, serta tertib pada saat meninggalkan masjid. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الأرض لا تخلف المياه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المتقين رحمني ورحمكم الله. Hadirin jamaah salat fardu Jumat yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah motivasi beramal saleh. Hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan amal saleh? Amal itu maknanya adalah perbuatan. Di dalam kitab Mu'jam Maqasidil Lugha Ibnu Faris mengatakan bahwa amal itu maknanya adalah pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jadi dia adalah merupakan perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Adapun saleh sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Maqasidil Lugha bahwa saleh itu maknanya adalah lawan dari al-fasad. Saleh itu maknanya adalah lawan dari as-su'. Jadi al-fasad itu maknanya rusak. As-su' itu maknanya jelek. Nah, saleh itu lawan dari kata jelek dan kata rusak. Artinya kalau dalam terjemahan yang lain, saleh itu baik. Sehingga amal saleh itu maknanya adalah perbuatan baik, pekerjaan yang baik, perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba
sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang kemudian apa? Hal itu akan memberikan kebaikan bagi dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kira-kira seperti itulah definisi amal saleh itu. Jadi apa amal saleh itu? Amal saleh itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dengannya seorang hamba mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan dari seorang hamba, bahkan hamba lainnya pun juga mendapatkan kebaikan dari amal saleh yang dilakukannya. Oleh karena hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla banyak menjelaskan tentang amal saleh ini dalam dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Misalnya kita lihat di dalam surat Al-Asr. Ya, ini surat yang paling umum, yang terbiasa kita membacanya dan menghafalnya. Bahkan sejak kecil ketika kita SD di tahun 80-an, itu biasanya surat Al-Asr ini menemani kita. Selesai belajar, kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illal ladzina amanu innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Jadi siapa orang-orang, jadi setiap manusia, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, jadi Allah sampaikan amal saleh wa amilus salihat. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi di ayat terakhir. Ini sunnah bagi kita membacanya di malam Jumat dan di hari Jumat. Di ayat ke-110 tuh. Ada ayat yang berbunyi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Ya, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah ini hadirin sekalian, jadi ini amal saleh. Ya. Jadi artinya apa? Dia lawan dari al-fasad dan as-su. Lawan dari buruk, ya, lawan dari rusak dan kejelekan. Sehingga orang yang melakukan amal saleh berarti apa? Amalnya akan memberikan kebaikan bagi dirinya dan juga tentu saja bagi orang lain insyaallah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang membuat kita bersemangat dalam melakukannya? Bagaimana kita melakukan amal saleh ini? Karena amal saleh itu kan banyak ya, perbuatan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Amal saleh itu salat, amal saleh itu puasa, gitu ya. Amal saleh itu apa? Berbuat baik kepada sesama. Amal saleh itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Amal saleh itu menuntut ilmu. Itu semua amal saleh. Ya. Semua adalah perbuatan-perbuatan baik yang akan memberikan kebaikan bagi seorang hamba. Dan jangan lupa sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi perbuatan baik yang dilakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, apa yang memotivasi kita? Mengapa kita harus bersemangat untuk beramal saleh? Melakukan perbuatan baik. Yang pertama adalah karena kita hidup di dunia ini nggak lama. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum MPP. Setiap kalian yang hadir di sini semua MPP. Baik MPP karena pekerjaannya selesai, masuk masa pensiun. Tapi MPP di sini apa? Masa persiapan pemakaman. Cepat atau lambat kita akan mati. Ya, dan kadang mati itu nggak harus nunggu pensiun. Betul ya? Ada salah satu jamaah kita dulu biasa hadir taklim itu dalam kajian Rabu Zuhur. Saya lupa nama beliau. Ya, saya ketahui dari teman-teman sudah tidak ada lagi, sudah wafat. Ada belum pensiun, pensiunnya masih 2 tahun lagi. Kenapa? Kenapa kita harus bersama saleh? Karena hidup di dunia ini sementara. Kita nggak lama. Apa yang mau kita bangga-banggakan di dunia ini? Kenapa? Pada akhirnya kita akan mati, kita dikubur. Dan kemudian kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Ada sebuah hadis sahih yang mengatakan ketika seorang hamba itu diantar ke kuburnya, yang akan menemaninya itu 3 hal. Hartanya, keluarganya, amalnya. Ini hadis sahih Sahih Bukhari kalau tidak salah. Nah, setelah dia diantarkan ke makamnya, dikuburkan dia, 2 kembali, 1 yang tersisa menemaninya. Keluarganya balik, ya.
secinta-cintanya istri sama antum, nggak mau juga dia dikubur bareng sama antum ketika dia masih hidup. Nggak mau dia. Begitu ya. Bahkan setelah antum mati setahun, tahun depan nikah lagi dia sama teman pabrik antum. Bisa jadi kan begitu ya. Nah jadi itu. Secinta-cintanya anak sama antum, belum tentu juga dia mau kubur sama bapaknya. Nangis ya, sedih ya. Jadi keluarganya pergi, hartanya pergi juga. Oh, sebelum mati mobilnya 3, Alphard 1, ada Alphard atau Ustadz Al-Mukarram, macam-macam tuh mobilnya. Begitu dia mati, nganterin tuh anak cucunya, dianterin pakai mobil yang sudah dia tinggalkan, yang dia beli selama hidupnya. Selesai nganter, keluarganya nangis-nangis, pulang keluarganya, pulang juga mobilnya. Itu kata Nabi, keluarganya nganter, hartanya nganter. Yang tersisa itu amal soleh. Ini hadirin sekalian. Ini makanya kita bersemangat dalam melakukan perbuatan baik. Itu kenapa? Karena kita pasti mati. Kita pasti mati. Mau ente presidir kek, komisaris utama kek, GM kek, dirut kek, apa mati juga. Satu itu ya, ini motivasi kita beramal. Karena hidup di dunia ini nggak lama. Ya, dalam banyak ayat Allah menjelaskan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Itu salah satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 185. "Wa mal hayatud dunya," dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan mata'ul ghurur, perhiasan, keindahan yang memperdayakan. Hadirin sekalian, sebentar hidup ini. Ya, baru kemarin kita selesai sekolah STM, selesai S1, sekarang sudah kerja, kita nikah, punya anak, anak-anak kita sudah besar, kemudian kita nikahkan, punya cucu, udah, sebentar lagi kita mati. Bahkan ada yang sebelum nikah sudah mati duluan, sebelum punya cucu sudah mati duluan. Nggak lama hidup ini, singkat saja. Ini yang pertama ya, makanya perbanyaklah perbuatan baik, amal saleh. Yang kedua, mengapa kita beramal saleh? Apa alasan motivasi kita? Karena kita ingin ketika beramal saleh, Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun yang beramal saleh, Allah akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kadang kita menyebut dalam Islamin berkah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kata Allah. Ini kata Allah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan mereka dalam keadaan beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia ini. Kita ingin berkah dalam hidup. Gaji nggak banyak, sebulan 10 juta, 15 juta, tapi anak 5 cukup, sekolah semua, utang nggak ada. Ini yang namanya berkah nih, kan gitu ya. Karena ada orang sebulan gaji 30 juta, 40 juta nggak pernah merasa cukup. Istrinya protes saja, anak-anaknya komplain aja. Ini kan hidup yang nggak toib nih. Perasaan udah banyak, gajinya udah besar, uangnya kok nggak cukup. Kenapa? Berkahnya nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena yang bikin kita cukup itu bukan uang, Allah pada hakikatnya. Makanya dalam surat At-Talaq, dalam salah satu ayatnya Allah katakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Ini ada sekalian ya. Yang kedua, mengapa kita beramal saleh, motivasinya? Yang ketiga, karena kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu kata Allah dalam surat Kahfi. Ya. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunya, itu perhiasan dunia. Jadi kalau hari ini antum punya anak 5, 7, 10, cakep-cakep, ganteng-ganteng, pintar-pintar, soleh-soleh, itu perhiasan dunia kata Allah. Begitu pula harta benda, punya rumah, punya mobil, punya PCX, punya Vario seri 160 yang baru gitu ya. Saya lihat di statusnya itu ada yang masang gitu kan. Ya, itu semua perhiasan dunia. Ya,
Akan tetapi wal baqiyatu salihatu inda rabbika. Amal saleh, perbuatan baik yang kekal, itu yang lebih baik, itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu. Itu yang lebih baik di sisi Tuhanmu. Sebagai apa? Sebagai balasan. Wa khairun amala, dan itu yang lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Harta anak-anak nggak bisa jadikan harapan. Mereka bisa jadi gitu kan, hanya di dunia saja. Di akhirat lain cerita lagi. Yang menjadi harapan kita apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau orang beramal karena surga, ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak kita niatnya beramal karena surga? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW ketika memotivasi sahabat dalam jihad, Nabi sering menggunakan kalimat qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian, bangkit, perang, serang mereka kepada surga, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar amal kita, amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya cuma dua. Yang pertama ikhlas. Ya. Jadi seluruh kebaikan yang kita lakukan, amal saleh apapun yang kita lakukan, pastikan ketika melaksanakannya, melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salat itu karena Allah, puasa karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, berbagi kepada sesama karena Allah, berbakti kepada bapak dan ibu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memberi kepada tetangga atau melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, semua pastikan semua dilakukan dalam keadaan ikhlas, semuanya karena Allah, lillah. Bal aslama wajhahu lillahi, ya, wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah dalam salah satu ayatnya, ya. Jadi bal, ya, kali-kali tidak bahwa ketika dia, ya, beribadah kepada Allah dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ketaatannya kepada Allah, wa huwa muhsin, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya, dan dia tidak, wala khaufun itu tidak takut dan juga tidak bersedih atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi agar amal soleh kita diterima, satu ikhlas, dan yang terakhir dua, ya, yang terakhir yang kedua, dua saja. Yang terakhir mutaba'ah li sunnah. Bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita perbuatan-perbuatan, amal-amal saleh yang begitu banyak ragamnya, itu kita teladani, kita lakukan dalam kehidupan kita. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana berbuat baik kepada istri, bagaimana berbuat baik kepada anak-anak. Makanya kalau di rumah terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang jelas itu bukan amal saleh, itu perbuatan buruk, itu perbuatan jelek. Tapi senantiasa berbaik-baik kepada istri, ya, kita sebut dua kali lah, istri-istri, begitu ya.
dan berbuat baik kepada anak-anak, gitu kan? Maka ini adalah merupakan bagian dari amal saleh. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu hadirin sekalian terkait dengan motivasi beramal saleh. Mudah-mudahan kita terus perbanyak amal-amal saleh kita, apapun yang bisa kita lakukan, baik itu bersedekah, apa sajalah, yang menuntut ilmu, ya, salat, puasa, zakat, infak, sedekah, ya, kemudian menolong orang yang susah, apapun bentuk pertolongannya, dengan harta, dengan jasa kita, tenaga kita, ya, semuanya kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi mudah-mudahan itu akan menjadi kumpulan-kumpulan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Demikian, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah Allah kumpulkan kita semua di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفارة والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واحد صفوفهم واجمع كلمتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.